Hai, bismillahirrahmanirrahim. Minasan konnichiwa. O genki desu ka? Bertemu lagi bersama saya dalam mata kuliah Shokyu Kaiwa pada kesempatan kali ini. Nah, kesempatan kali ini kita masih melanjutkan tema yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Minggu lalu, Minasan sudah menjelaskan tentang watashi no machi desu ne, yaitu menjelaskan tentang kota saya dalam bahasa Jepang dan juga menceritakan tentang daerah-daerah yang dijadikan rekomendasi apabila ada orang yang pertama kali datang ke tempat Minasang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang topik yang sama, yaitu watashi no machi atau kota saya, tapi subtopik yang akan kita pelajari adalah masugu itte kudasai. Nah, ketika minasang mendengar ungkapan masugu itte kudasai, image minasang kira-kira tentang apa nih? Masugu itte kudasai. Hai, masugu itte kudasai merupakan salah satu ungkapan yang biasanya digunakan ketika minasang menunjukkan arah. Masugu itu artinya lurus ya. Masugu itte kudasai, silahkan pergi ke arah yang jalan lurus atau lurus saja. Ya, ungkapan ini digunakan ketika minasang akan menjelaskan daerah ya. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia ada yang menanyakan kalau ke kantor pos kemana ya? Nah, nanti lurus aja gitu ya, lurus ke depan lalu belok kanan lalu belok kiri. Nah, ini adalah, jadi pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menunjukkan arah gitu ya, menunjukkan arah kepada lawan bicara. Nah, salah satu ungkapan yang bisa digunakan adalah masugu itte kudasai. Oke, sebelumnya seperti biasa, minasan bisa mengerjakan discussion terlebih dahulu. Ya, ini tujuannya sebagai ice breaking ya, sebelum kita mempelajari topik utama. Jadi di sini ada dari kanimichi o kikare takoto ga arimasu ka? Do sutsumei shimashita ka? Nah, ini ketika pernahkah kamu ditanyai gitu ya, ditanyai tentang jalan oleh seseorang dan bagaimana menjelaskannya. Nah, ini minasang bisa menjawabnya di diskusi. Lalu anata no machi no yumei na tatemono wa donna tatemono desu ka? Biasanya akan ditanyakan patokan ya di kota Anda, misalnya mana patokan dari suatu tempat gitu ya, tempat yang terkenal. Misalnya kalau Yogyakarta, Malioboro ya, biasanya orang-orang yang menjadi patokan ketika menunjukkan arah itu adalah Malioboro. Atau misalnya patokannya itu adalah Gunung Merapi misalnya seperti itu. Jadi yang terkenal di tempat minasang yang biasa dijadikan sebagai patokan untuk menunjukkan jalan itu apa. Nah, ini bisa minasang jawab di discussion. Nah, langsung ke contoh kaiwa. Contoh kaiwa yang kita akan bahas hari ini itu dari Marugoto Nihongo 2 ya, yaitu A2, yaitu tentang kaiwa to bunpo. Di sini kikimasho. Nah, di materi ini saya memasukkan juga audio, jadi minasang bisa mendengarkan percakapan ya antara Pauro dan Onna no Hito. Jadi di sini ada ceritanya adalah Pauro-san desu ne. Pauro-san wa Sakura Ginko ni hajimete ikimasu. Ya, jadi Paulo ini dia Sakura Ginko ni hajimete ikimasu. Jadi pertama kali pergi ke Sakura Ginko. Yang di sini ada Pauro-san, sumimasen. Sakura Ginko wa doko desu ka? Nah, sumimasen. Ya, minasang bisa mendengarkan audionya berkali-kali untuk melafalkan hatsung ya. Jadi saya akan di sini membacakan contoh kalimat beserta artinya. Ya, jadi di sini ada sumimasen, Sakura Ginko wa doko desu ka? Ya, permisi. Sakura Ginko. Ginko itu apa minasang? Bank ya. Sakura itu nama banknya. Sumimasen, Sakura Ginko wa doko desu ka? Sakura Ginko-nya di mana ya? Lalu Onna no Hito itu menjawab, Sakura Ginko wa kono tori o masugi itte hitetsume no shingo o migi ni magatte kudasai. Nah, di sini ada ungkapan untuk menunjukkan jalan ya. Sakura Ginko wa, jadi Bank Sakura, konotori. Konotori ini adalah
jalan ini ya, jalan ini. Konotorio masugu ite, lurus ya. Lurus melalui jalan ini, kemudian hitotsume no shingo o migi ni magatte kudasai. Jadi ada hitotsume ya. Hitotsume itu yang pertama, futatsume yang kedua, mitsume yang ketiga. Lalu di sini ada hitatsume no shingo. Shingo itu apa minasang? Hai, shingo itu adalah lalu lintas ya. Banjo kalau kita itu, kalau di Jogja itu terkenal dengan istilah banjo ya, atau lampu lalu lintas. Hitatsume no shingo migi ni magatte kudasai. Migi ya. Migi itu sebelah kanan ya. Migi ni magatte kudasai. Nah, magatte kudasai di sini untuk menunjukkan belok ke sebelah kanan. Hitotsume no, jadi pertama dia si Onnano Hito ini menjelaskan kalau mau ke bank itu dari jalan ini lurus gitu ya. Kemudian apabila menemui lampu merah yang pertama belok ke kanan. Nah, di sini ungkapan untuk menunjukkan jalan ya. Jadi konotorio masugi ite, jalan ini lurus. Hitotsume no shingo migi ni magatte kudasai. Jadi dari lampu lalu lintas yang pertama belok kanan. Lalu Poro mengulang ya, masugite, lurus ya. Migi desu ne, kemudian ke kanan. Onnano hito, hai, so desu. Betul, masugite migi ni magarimasu. Lurus, kemudian belok kanan. Domo arigatou gozaimasu. Nah, ini salah satu contoh pertama ya minasang untuk kaiwa to bumpo. Jadi dia menanyakan di mana Sakura Ginko masugu ite, lurus ya. Konotorio masugu ite, lurus. Hitotsume no shingo, lalu lintas yang pertama migi ni magatte kudasai. Belok kanan. Kiri apa? Hidari ya. Jadi kalau migi itu kanan, hidari kiri. Contoh yang lainnya adalah tatemono desu ka ya, kikimashou. Donna tatemono desu ka? Bagi apa ya, gedungnya seperti apa? Ari-san, sumimasen, JF biru ni ikitai desu ga. Yamada, JF biru desu ka? Asoko ni ookii biru ga miemasu ne. Are desu yo. Ookikute aoi biru desu ka? Iie, aoi biru janakute shiroi biru desu. Shiroi biru desu. Ookikute shiroi biru desu ne. Domo arigatou gozaimasu. Nah, dia menanyakan tentang gedung ya. Dia menanyakan tentang gedung. Sumimasen, JF biru ni ikitai desu ga. Dia ingin pergi ke gedung JF. JF biru desu ka? Gedung JF ya gitu ya. Asoko ni ookii biru ga miemasu ne. Di sana terlihat ya. Miemasu itu terlihat. Asoko ni ookii biru ga miemasu ne. Di sana terlihat gedung yang tinggi ya. Are desu yo, yang itu loh gitu ya. Okikute aoi biru desu ka? Apakah gedung yang besar dan juga berwarna biru? Iie, aoi biru janakute shiroi biru desu. Bukan gitu ya. Aoi biru janakute, bukan gedung yang biru shiroi biru desu, tapi gedung yang putih. Lalu si Ari, ookikute shiroi biru desu ne. Oh, yang besar dan putih ya, gedung yang besar dan putih ya. Domo arigatou gozaimasu. Nah, ini contoh percakapan yang kedua ya, minasang, yang dia menanyakan tentang gedung. Nah, ini merupakan materi yang utama yang akan kita pelajari hari ini, yaitu dengan membuat percakapan yang berhubungan dengan menunjukkan jalan dan juga menunjukkan gedung. Oke, ini untuk penjelasan yang bisa saya bahas untuk contoh kaiwa. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya ya minasang bisa melakukan quiz. Nah, di dalam My Class Oke, di dalam My Class ya sudah ada nah, di dalam My Class terdapat
Oke, mungkin minasan bisa sambil melihat my class-nya ya. Oke. Oke, di dalam my class di sini minasang ada ini ya, quiz ya. Minasang bisa mengerjakan quiz. Di sini ada beberapa audio dan juga role play. Jadi role playnya minasang berdua dengan teman dan juga voice recorder. Hanya menggunakan voice recorder lalu diunggah di sini ya. Masing-masing orang harus mengunggahnya seperti itu. Hai, kalau ada pertanyaan minasang bisa bertanya kepada saya, Dewa Korede Orimas. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamata Raisyu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.